Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, di kesempatan ini saya ingin menceritakan beberapa hal yang saya alami, yang saya rasakan juga, yaitu mengenai PMO. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu atau sudah mengerti apa itu PMO. PMO kan kepanjangan dari porn, masturbation, dan orgasme ya kalau tidak salah. Jadi itu sejenis kecanduan terhadap pornografi dan eh, hal-hal yang berbau seperti itu, tapi itu sudah menjadi seolah-olah itu sudah menjadi bagian hidup dari seseorang, sampai-sampai itu mengganggu aktivitas dan kreativitas seseorang tersebut. Jadi itulah hal yang sedang saya alami. Mungkin kalau dikatakan kalau orang melihat saya dari luar, mungkin saya seperti orang biasa saja. Tapi saya sendiri merasakan bahwa semakin ke sini eh, kreativitas dan produktivitas saya sebagai seorang manusia itu menjadi lebih menurun ketika saya mulai kecanduan PMO tersebut. Uh, dengan begitu banyaknya sumber-sumber yang bisa memicu seperti sosial media kah, dan zaman sekarang orang-orang dan saya sendiri pun dengan gampangnya sudah bisa mengakses website atau laman-laman yang menyediakan pornografi tersebut. Pada awalnya itu saya sudah mengkonsumsi hal tersebut sekitar 6-7 tahun yang lalu, tapi pada awal-awal itu ya hanya sebatas cuman mengkonsumsi seperti biasa, tidak sebagai suatu hal yang menjadi candu atau bagaimana. Tapi makin ke sini, karena awalnya saya berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang ya normal lah, wajar saja lah kalau si orang laki-laki yang kadang melakukan masturbasi. Dan sebenarnya dari tiga kata itu, PMO itu, sebenarnya masturbasi dan orgasme itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah kalau dilakukan secara wajar. Yang sebenarnya yang paling bermasalah itu adalah pornnya. Jadi ketika orang itu melakukan masturbasi dan mendapatkan uh, orgasme melalui melalui pornografi, itu sangat berbeda ketika seseorang mendapatkan rangsangan, mungkin maaf kalau saya salah ya, mendapatkan rangsangan tanpa pornografi. Jadi otak itu dia uh, meresponnya sangat berbeda, sehingga itu terjadi kerusakan pada otak bagian depan. Saya mungkin tidak mengerti, tapi saya sering membaca dan juga sering menonton beberapa video-video mengenai apa itu PMO dan sebagainya, bahwa otak bagian depan itu setara dengan orang kerusakannya, setara dengan orang yang ketika di dalam mobil kemudian terjadi tabrakan dan otak depannya terbentur. Jadi kerusakan otaknya itu hampir setara dengan orang yang melakukan yang kecanduan PMO. Jadi otak depan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk produktivitas, untuk kreativitas, dan juga untuk membedakan, membuat menjadi tameng lah. Ini mau dilakukan atau enggak. Jadi ada misalnya ada dua pilihan. Dia harus memilih di antara keduanya. Jadi otak otak depan lah yang menentukan yang mana harus dipilih. Dan ketika otak depan ini rusak, jadi dia akan memilih mana yang paling menurut dia itu bagi tidak sesuai dengan apa yang harus dia pilih. Karena otaknya sudah rusak, jadi dia bisa saja dia milih benar, bisa saja salah seperti itu. Uh, Seperti itulah sederhananya ya. Dan tidak ada tameng untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang khususnya berhubungan dengan hal-hal yang, mohon maaf, negatif tersebut. Jadi saya dapat katakan, mungkin saya sudah dapat dikatakan kecanduan dengan pornografi, dan awalnya juga saya tidak terlalu merasakan hal yang signifikan yang sangat berbeda dari diri saya.
Tetapi setelah beberapa tahun ini, saya mulai merasakan anxiety, kecemasan, kemudian produktivitas berkurang. Sebagai contoh, misalnya hari ini saya ingin sekali melakukan suatu hal, ingin sekali membuat sesuatu, tapi selang beberapa jam kemudian, saya merasa kayak, kayaknya nggak mungkin, nggak usah lah, saya males lah gitu. Jadi lebih lebih ke sana dia, otak itu jadi memilih, nggak usah lah, kamu nggak usah kerjakan itu, nggak usah produktif, nggak usah melakukan produk, nggak usah melakukan eh, kegiatan itu, gitu loh. Jadi lebih, dan akhirnya pada ujungnya, akhirnya tidak melakukan apa-apa, seperti itu. Itu yang saya rasakan, dan itulah yang mungkin dimaksud bahwa ketika otak depan itu rusak, itu menjadi orang itu cenderung tidak bisa memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Mungkin ketika tahapan yang dari sini saya merasa bahwa ketika tahapan yang mungkin kecanduannya itu sudah sangat-sangat parah, mungkin dari yang saya alami seperti ini, mungkin saya tidak akan bisa melakukan apapun. Bukan keinginan keinginan atau passion untuk melakukan sesuatu itu sudah nggak ada jadinya gitu. Jadi bukan bukan berarti ini seperti penyakit atau apapun, bukan. Itu lebih kepada mental, gitu. Merusak mental. Dan mungkin beberapa tahun belakangan ini saya baru menyadari ternyata efeknya itu sangat buruk, dan saya sempat beberapa kali untuk coba untuk berhenti melakukan itu, melakukan mengonsumsi pornografi dan sebagainya, tetapi selalu gagal. Dan saya sampai sempat mencari gimana caranya. Yang paling utama itu ya harus dipaksa dan pemaksaan. Dan tujuan saya mengupload video ini hanya untuk sebagai pengingat saya dan juga pelajaran untuk kalian semua bahwa kalaupun uh, kalian misalnya harus atau mungkin ingin sekali mengonsumsi pornografi, ya setidaknya jangan terlalu berlebihan karena itu benar-benar sangat tidak baik. Uh, Video ini pun dan beberapa video yang sudah saya upload di YouTube channel saya ini, saya sebenarnya awalnya itu cuman ya sekedar upload lah, seperti orang-orang biasa lah, mengupload video, mengupload keseharian sebagainya. Dan saya juga berusaha untuk menghindari hal-hal negatif tersebut dengan melakukan olahraga. Dan sampai sekarang pun saya tetap masih menekuni olahraga itu. Seperti kadang dari dulu saya sudah mulai melakukan, sudah pergi ke gym, sampai sekarang pun saya masih tetap melakukan itu. Dan saya upload di akun ini dengan berharap saya akan melakukan hal itu rutin, karena ada dorongan untuk melakukan olahraga itu karena harus menguploadnya di akun saya ini. Seperti itu. Karena beberapa video atau beberapa artikel yang saya baca adalah untuk menghindari PMO itu ya pemaksaannya harus dengan pertama itu adalah kemauan. Mau nggak kalian itu berhenti dari itu? Sadar nggak kalian itu untuk berhenti dari itu? Kemudian eh, merasakan nggak kalian efek negatif dari hal-hal tersebut? Kemudian sampai akhirnya bagaimana caranya? Sebenarnya banyak cara. Ada yang dengan cara membaca, ada orang yang mengatakan seperti itu, ada cara kemudian melakukan hal-hal yang lebih positif, menulis dan sebagainya. Tapi karena saya bukan orang yang pintar, yang tidak suka membaca, dan kemudian yang bukan juga orang yang pintar menulis, jadi saya lebih suka untuk melakukan kegiatan olahraga itu. Setidaknya mengurangi uh, ketergantungan saya terhadap PMO itu. Walaupun demikian, sebenarnya itu belum cukup. Karena yang saya alami ini sudah saya lalui selama bertahun-tahun. Mungkin kalau orang yang mengalami ini beberapa tahun, 1 atau 2 tahun, mungkin akan lebih gampang. Tapi makin ke sini saya sudah merasa bahwa saya sudah mengonsumsi itu dari 5-6 tahun yang lalu. Dan
saya rasa, ketika melakukan suatu kegiatan, ya saya tidak terlalu berpikir ke sana, gitu, seperti orang biasa saja. Tetapi ketika sendiri, diam sendiri, kemudian buka sosial media, padahal itu mungkin video atau artikel itu tidak terlalu mengacu kepada pornografi. Tetapi otak saya ini karena rusak di otak bagian depannya, jadi telah merasa kayak konotasinya langsung ke sana gitu loh. Dan langsung pengen melakukan itu lagi. Uh, jadi seperti itulah yang saya alami. Walaupun tidak separah, maksudnya uh, bayangan kalau misalnya sekarang melihat langsung pengen, enggak seperti itu. Artinya dia ada kecenderungan untuk, ih pengen ya, ngelihat di sosial media, ih pengen ya, ya kok begini ya, kok ini. Jadi ada seperti itu. Jadi bukan otak itu, jadi pikirannya itu selalu ke sana. Dan itu sangat mengganggu. Dan makin lama, saya merasa bahwa produktivitas dan kreativitas saya itu menurun. Ketika saya dulu SMA, ketika saya kuliah, itu saya tidak seperti ini, tidak sepemalas dan tidak tidak disiplin, tidak disiplin. Artinya ya seperti sekarang, karena sekarang saya sudah mulai merasakan efek dari PMO itu. Saya mengupload video di sini juga tujuannya seperti yang saya katakan tadi, untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa, hey, kamu stop melakukan hal seperti itu. Mungkin kalau misalnya seminggu sekali ya nggak apa-apa lah gitu loh, artinya bertahap. Tapi saya ini sudah melakukannya itu satu hari, dulunya itu paling seminggu 3 kali lah mengkonsumsi pornografi ini. Dulu ya, seminggu itu 3 kali, itu minimal lah. Sekarang itu sudah hampir sehari 2 kali. Jadi itu gimana kalau misalnya kalian seperti itu eh, dalam kehidupan kalian? Banyak hal-hal yang terbengkalai jadi dalam kehidupan saya. Hmm, yang saya katakan ini mungkin tidak terdengar agak seram atau bagaimana, tapi bisa dikatakan seram, bisa dikatakan biasa-biasa saja bagi beberapa orang. Tetapi kenyataannya apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami benar-benar jauh berbeda. Kemampuan saya untuk berpikir, kemampuan saya untuk untuk berproduksi, untuk berkreativitas itu semakin menurun. Itu yang paling utama sebenarnya kan, sebagai seorang untuk hidup kan. Dan semoga dengan video ini juga menjadi pelajaran buat saya, buat pelajaran untuk kalian yang mungkin baru beberapa tahun atau beberapa bulan kecanduan PMO itu. Hmm, Mungkin ketika kalian melihat ada orang yang membuat status PMO dan sebagainya, itu mungkin kalian hanya membaca dan sekilas kan, sekilas lalu kan. Tapi itu benar-benar serius sebenarnya, seperti yang saya alami. Jadi saya harap kalian stop, kalau bisa stop, kalaupun terpaksa, ya setidaknya dibatasi lah. Dan saya pun mulai sekarang, saya sangat ingin membatasi, dan makin lama saya berharap saya bisa mengendalikan otak saya agar bisa produktif seperti sebelum-sebelumnya. Hmm, Mungkin di video ini saya kurang bisa berbicara ya, karena intinya ya sederhana gitu. Saya PMO, kemudian saya ingin menceritakan masalah saya ingin curhat, kemudian saya ingin hmm, kalau dikatakan mengedukasi, bukan ya. Kalau mengedukasikan itu kan harusnya orangnya sudah penyintas ya, sedangkan saya kan masih gitu. Mungkin lebih ke berbagi pengalaman lah, apa yang saya alami. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang juga mengalaminya. Supaya stop lah. Mari kita stop.
mari kamu dan saya juga, mari kita belajar untuk mulai stop. Kalau di luar, saya itu orangnya biasa aja gitu, tidak seperti kecanduan, eee, obat-obatan, tidak seperti itu, orang-orang biasa aja. Cuman lebih ke mentalnya itu lebih kayak lebih minder, lebih tidak 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 bisa bergaul, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Jadi seperti itu. Itu yang lebih dan paling paling buruknya itu sangat tidak produktif. Produktivitas saya itu sangat menurun dan kreativitas kreativitas saya itu dulu saya itu sangat suka melukis kah, menggambar, pokoknya semua kerajinan-kerajinan itu saya suka dulu. Makin ke sini saya merasa kayak ah kayak malas ya melakukan hal itu. Padahal misalnya beberapa detik ini saya, pengen lah. Tapi kemudian beberapa menit lagi langsung ah besok aja lah. Jadi menunda-menunda gitu loh, kayak nggak produktif lah intinya ya. Semoga dengan video ini siapapun yang menonton video saya ini, semoga kalian hmm, bisa mengerti apa yang saya katakan di sini, karena saya juga ini video panjang ini juga baru pertama kali saya buat kan. Dan saya sebenarnya agak grogi dan agak kurang pintar berbicara di depan kamera seperti ini. Semoga ini bisa menjadi hmm, awal baru saya untuk membuat kehidupan saya kembali lagi seperti dulu, dan kehidupan kalian juga yang mengalami atau ya yang mengalami situasi sama seperti saya. Ya, seperti itulah. Jadi intinya saya sedang berusaha untuk stop EMO karena itu benar-benar sangat merugikan. Buat subscriber saya yang belum ada seberapa, saya berharap kalian tetap menjadi subscriber yang setia karena saya juga akan mengupload beberapa kegiatan-kegiatan saya mengenai olahraga dan sebagainya, dan saya harap kalian suka dengan video-video saya. Thank you. Bye.